Dan guys, yang paling bikin kagetnya lagi, Apa-apa? di rumah sakit itu gak ada perawat maupun dokter yang umurnya sekitar 80 tahun. Hai, balik lagi di channel Gibah Horor. Yep. Kali ini kita bakal bawa cerita apa nih? Nah, kali ini ada cerita dari Faiz yang nyeritain tentang neneknya yang mengalami kejadian aneh. Jadi gini ceritanya. Kisah ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Ada seorang ibu tua yang umurnya sekitar 80 tahun. Namanya Bu Retno. Bu Retno ini sakit dan dirawat di rumah sakit yang cukup ternama di kota Malang. Penyakit Bu Retno ini komplikasi. Biasanya penyakit tua kalau orang awam bilang. Dokter-dokter yang menangani Bu Retno juga udah berpesan sama keluarganya buat ikhlas. Karena harapannya kecil banget buat sembuh total. Aduh, kasihan banget. Bu Retno ini dirawat di kamar VIP. Tujuan keluarganya sih supaya bisa dirawat secara optimal. Tujuan dari keluarganya ini emang beneran terjadi. Bu Retno diperiksa sehari 4 kali. Bahkan pada waktu malam, Bu Retno mendapatkan pemeriksaan oleh dokter sebanyak 2 kali. Biasanya sekitar jam 8 malam dan jam 2 pagi. Keluarganya selalu bergantian menjaga Bu Retno. Kali ini Bu Retno dijaga sama cucu laki-lakinya yang bernama Faiz. Ini baru pertama kalinya Faiz dapat jadwal jaga Bu Retno, karena Faiz tinggal di luar kota. Faiz menjaga Bu Retno dari jam 5 sore sampai esok hari, ketika Tante Faiz datang bergilir menjaga Bu Retno. Waktu itu jam udah menunjuk pukul 8 malam. Waktu dimana jadwal visit dokter malam mengecek kondisi Bu Retno. Biasanya, Bu Retno diperiksa keadaannya oleh satu dokter dan diikuti oleh beberapa perawat. Rombongan dokter dan juga perawat biasanya datang dari pintu kanan yang bisa tembus ke arah UGD. Sedangkan keluarga biasanya keluar masuk melewati pintu kiri yang lebih dekat dari lobi. Setiap dokter visit, Bu Retno selalu dalam keadaan sadar. Jika dia tidur, perawat atau keluarganya yang saat itu kedapatan jaga selalu membangunkan Bu Retno. Bu Retno bangun dari tidurnya, dokter juga perawat langsung memeriksa kondisi Bu Retno. Faiz duduk di sofa di balik tirai. Dia harap-harap cemas, berharap kondisi sang nenek ada kemajuan dari sebelumnya. Tapi kayaknya semua itu cuma harapan. Dokter mengabarkan kalau kondisi Bu Retno masih sama. Tidak ada perubahan yang signifikan. Setelah dokter keluar, juga perawat keluar dari ruang rawat, Faiz nyamperin Bu Retno, nyuruh buat istirahat. Begitu juga dengan Faiz yang sudah menyiapkan selimutnya yang mau dia bawa ke sofa. Jam menunjukkan pukul 1.30 malam. Tiba-tiba Faiz kebangun karena ada suara troli besi berjalan. Faiz mengecek kondisi neneknya dan melihat tirainya tertutup, menandakan ada dokter yang sedang visit. Akhirnya Faiz memutuskan untuk keluar kamar, sekedar ingin merokok sambil jalan-jalan. Sampai akhirnya dia nemuin ruangan yang ada di ujung lorong dengan pintu kebuka. Faiz penasaran banget. Akhirnya dia masuk ke ruangan itu. Masuk-masuk aja. Baru satu langkah dia jalan, tiba-tiba pintu tertutup. Anjir. Faiz nyoba buka pintu, tapi ternyata nggak bisa. Seperti terkunci dari luar. Faiz membalikkan badan buat lihat kondisi ruangan. Di situ Faiz kaget banget. Ternyata itu kamar mayat. Hah? Faiz panik. Dia nyoba membuka paksa pintu, tapi usahanya sia-sia. Tiba-tiba ada suara yang narik perhatiannya dari balik badan. Dia nengok ke belakang. Mayat-mayat yang sebelumnya tidur sekarang berdiri tepat di samping ranjangnya dengan kondisi mata tertutup dan badan yang berdiri tegak.
Sumpah. Sumpah aku takutan. Diem gak, Cak? Lanjutin, Vi. Faiz kaget, dia makin maksa buat pintunya kebuka. Sambil dia nengok ke belakang, ternyata mayat-mayat yang tadi makin dekat, langkah per langkah. Faiz makin panik, tangannya masih terus usaha buat membuka pintu, dan pintu kebuka. Faiz lari ke arah kamar inap Bu Retno, dan tirai yang tadi ketutup sudah dalam keadaan kebuka, menandakan visit dokter sudah selesai. Dia masuk dan mengecek keadaan neneknya yang saat itu sudah tidur. Faiz balik lagi ke sofa. Di sana dia cuma duduk bersandar diam sambil natap lurus ke arah atas, memikirkan hal yang udah terjadi sama dia sampai akhirnya dia tertidur. Keesokan paginya, Faiz cukup dikagetkan dengan kondisi neneknya yang terlihat lebih sehat juga segar. Nenek sudah bisa bangun sendiri. Kemudian Faiz panik sambil berkata, "Loh, nenek kenapa bangun? Kalau mau minta tolong panggil Faiz saja." "Ini nenek udah baik kan, Is? Tadi malam dikasih obat sama dokter." Faiz seneng banget dong lihat keadaan neneknya yang tiba-tiba membaik. Dia telepon semua keluarganya buat datang dan lihat keadaan nenek yang udah cukup sehat. Cuma butuh waktu 2 jam, keluarga dari Bu Retno udah kumpul semua di rumah sakit. Semua menyambut bahagia dengan kondisi Bu Retno. Sekitar jam 7 pagi, Bu Retno ada jadwal visit dokter. Tim dokter juga perawat yang ada cukup kaget dengan kondisi Bu Retno yang tiba-tiba membaik. Dari hasil pemeriksaan, Bu Retno diketahui kondisi kesehatannya jauh lebih baik. Nah, otomatis Bu Retno nanya ke tim dokter yang visit pagi itu, siapa dokter juga perawat tua yang selalu rutin visit di jam 2 malam. Bu Retno mau ngucapin makasih atas semua pelayanan mereka. Tapi tim dokter juga perawat itu malah kelihatan kaget banget dengar pertanyaan Bu Retno. Soalnya sesuai jadwal rumah sakit, nggak pernah ada visit yang dilakukan sama dokter ataupun perawat di jam 2 malam. Dan guys, yang paling bikin kagetnya lagi, Apa-apa? di rumah sakit itu gak ada perawat maupun dokter yang umurnya sekitar 80 tahun. Sama seperti yang dibilang Bu Retno, gak ada yang tua. Loh, terus? Semua perawat yang ada di rumah sakit itu rata-rata umurnya masih muda, semua di bawah 50 tahun. Hah? Tiba-tiba suasana jadi makin merinding pas Bu Retno ngasih tahu kalau dokter dan juga perawat itu pernah bilang kalau ruangan mereka ada di arah selatan dari kamar inapnya Bu Retno. Padahal dari arah selatan itu bukan ruangan perawat maupun dokter, tapi itu kamar mayat. Did you get the goosebumps? Wait. Berarti selama ini yang datang di jam 2 malam itu dokter goib? Ih, kok serem gini sih ceritanya, aku jadi parno tahu. Ya udah deh, gimana menurut teman-teman di rumah? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. And see you on the next video.